Selamat sore, sahabat Industri Asset Management. Selamat bergabung di episode kedua IAM Rapat dengan judul Belajar Berencana dari Bencana. Bagi yang baru bergabung di IAM Rapat episode kedua ini, perlu diketahui bahwa IAM itu adalah singkatan dari Indo Sterling Asset Management, dan Indo Sterling Asset Management adalah perusahaan manajer investasi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK sejak 30 November 2018. Saya ingin menyapa, selamat bergabung yang kami hormati Bapak Dr. Tantri Yanuar Rahmatsyah, Ketua Jurusan Magister Manajemen S2 Universitas Esa Unggul. Selamat bergabung, Pak. Kemudian Ibu Sofa Yulandari, SE, MAK, Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STIEYAI. Selamat bergabung, Ibu. Yang kami hormati kawan-kawan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, Program Pascasarjana MM, dan teman-teman mahasiswa dari STIEYAI. Selamat datang juga yang kami hormati Dewan Komisaris PT Indo Sterling Asset Management, Bapak Abraham Bastari, Bapak William Henley, dan Bapak Bowo Wicaksono Suharjo. Selamat bergabung, Pak. Tak juga kami lupa menyapa yang kami hormati Dewan Direksi PT Indo Sterling Asset Management, Ibu Perina, Bapak Stefan Purba, Bapak Girindra Koyogiswara. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dalam menghadapi tantangan di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 telah mengguncang ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Dikarenakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, membuat banyak usaha yang harus ditutup, banyak karyawan dan buruh yang dirumahkan, bahkan sampai PHK, begitu menciptakan keresahan dalam masyarakat. Jelas, pandemi ini melukai kita. Pandemi ini membuat kita harus bisa belajar untuk bertahan menghadapi keadaan. Belajar berencana dalam menghadapi bencana. Narasumber kita pada sore ini adalah Bapak Fitzgerald Stefan Purba, SEMM. Beliau merupakan Direktur Investasi Indo Sterling Asset Management. Dan perlu diingatkan bahwa nanti di pertengahan acara, kami akan mengumumkan 8 pemenang dari peserta yang turut berinteraksi, dan di akhir acara kami akan mengumumkan 12 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan reksadana saham dari Indo Sterling Asset Management senilai 250.000. Untuk Pak Stefan, kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Billy. Hadirin yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, selamat pagi. Mungkin masih tetap semangat ya, walaupun di mute. Pada sore hari ini tentu kita sesuai dengan judul akan menyampaikan bagaimana sih kita menghadapi ataupun belajar dari bencana yang kita hadapi atau pandemi COVID-19 ini. Langsung singkat waktu kita masuk, kita mulai. Ada penelitian di Amerika itu diadakan Bankrate. Kurang lebih sih pertanyaannya bagaimana Anda membayar biaya 15 juta ataupun menanggung biaya 15 juta atau dalam hal ini setara dengan 1.000 US dollar. Penelitian ini diadakan sebelum COVID, itu di Januari 2020, tapi hasilnya cukup mengejutkan juga sih, di mana berdasarkan, mungkin bisa lihat di slide ini, ternyata 59% dari responden
tidak memiliki cukup uang untuk bayar, bahkan perlu pinjam uang ataupun dia tidak yakin. Nah, saya yakin dengan kondisi COVID yang terjadi saat ini, mungkin angka ini bisa meningkat lebih ke arah yang lebih buruk dari yang tidak cukup uang untuk bayar. Nah, bagaimana dengan kondisi ini di Indonesia? Ya, mungkin bisa diterjemahkan kurang lebih sama ataupun ya arahnya mungkin lebih buruk lagi kali. Perlu kita amati bahwa selama 3 bulan terjadi perbedaan yang cukup signifikan ataupun yang mengejutkan juga secara tidak pasti tiba-tiba terjadi mulai dari PSBB hingga hampir lumpuhnya seluruh kegiatan ekonomi dan munculnya gelombang-gelombang PHK. Jika ini terjadi pada Anda ataupun kenalan pada yang Anda kenal, pertama-tama mungkin kita sampaikan kami cukup prihatin, namun Anda tidak sendirian, karena hal ini terjadi secara menyeluruh dan kemungkinan ketika kondisi kembali keadaan normal akan kita semua bisa merasakan ataupun kembali ke kondisi normal tadi. Kita juga yakin bahwa kondisi COVID-19 ini adalah bencana sementara. Dan tidak semua industri mati suri. Banyak industri justru diuntungkan ataupun masih bisa berjalan di tengah berlangsungnya, bergulirnya PSBB ini. Dan di awal bulan ini, sejak terjadi pelonggaran PSBB dan seterusnya, muncul harapan kembali buka ekonomi dan lapangan pekerjaan ke depannya. Dan dalam hal ini juga kita bisa sampaikan pakai yakin bahwa new normal akan tambah peluang lapangan pekerjaan dan peluang bisnis. Bagaimana, dari mana kita tahu itu? Ya, mungkin Anda dapat simak kembali IAM Rapat 1 yang kita adakan pada 20 Mei yang lalu, yang cukup komprehensif membahas solusi bagi investasi Anda di masa kritis COVID. Anda bisa merequest untuk slides dan transkripnya, nanti kita bisa share lewat email. Hal lain yang perlu kita sampaikan juga adalah research dari The Economist yang menyatakan bahwa sebenarnya Indonesia, apabila dilihat secara beberapa parameter yang ada di slide ini, memiliki fundamental yang cukup baik dibandingkan 66 negara sedang berkembang lainnya, di mana paling rendahnya ataupun paling lemahnya adalah negara Venezuela yang sedang terjadi krisis baik di pemerintahannya ataupun di kalangan elitnya. Selanjutnya juga adalah kita bisa share ada research dari Politico, di mana mereka menempatkan negara-negara pada 4 bidang kuadran yang seperti di hadapan para hadirin sekalian. Sepertinya posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah ini sangat diuntungkan ketika kondisi nanti berangsur-angsur kembali ataupun kita bisa berharap Indonesia terhindar resesi dan kembali menikmati rebound ekonomi ataupun kembalinya new normal dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Untuk itu, kita saat ini dalam IAM Rapat mengajak Anda untuk kembali ataupun pikirkan kembali kondisi keuangan Anda dari sekarang. Yang pertama, masa pandemi COVID ini tentu mengajarkan kita semua, pendapat kita bersifat tidak pasti, atau sesuatu yang di luar kendali kami, ataupun di luar kendali kita. Yang kedua, perlu kita sadari adalah pengeluaranlah yang menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Untuk itu, ke depannya kita akan melihat beberapa pendekatan-pendekatan atau hal-hal yang perlu kita hindari untuk bisa kita dapat berencana dengan COVID ke depan. Untuk kedepannya, mulai saat ini, kita harus mulai memikirkan, pertama, dana darurat, dan yang kedua, dana pensiun. Dana darurat atau emergency fund itu sebenarnya lebih dari 6 kali pengeluaran rutin bulanan, umumnya dalam bentuk tabungan bank, atau cash in bank. Intinya, dalam hal kita membentuk dana darurat atau dana pensiun ini, pengeluaran rutin menjadi faktor yang sangat menentukan. Para hadirin ataupun rekan-rekan mahasiswa dapat menyimak penjelasan atau pembahasan kita terkait dengan dana darurat ini pada klinik investasi episode pertama kita
itu membahas financial check-up, itu pada channel YouTube Indo Sterling Asset Management. Jangan lupa untuk subscribe juga. Tersedia juga topik-topik investasi menarik lainnya dan akan diupdate secara berkala. Nah, dalam hal kita membatasi ataupun menentukan pengeluaran rutin kita, kita harus pertama-tama ke depannya waspada konsumsi berlebihan. Pertama-tama, apakah rak sepatu rekan-rekan mahasiswa berbentuk seperti ini? Atau para hadirin pada saat lebaran berperilaku seperti ini? Ataupun pada saat sale mungkin para hadirin pernah berperilaku seperti ini? Ataupun pada saat event peluncuran produk baru, apakah kita pernah seperti ini? Mungkin ya dapat kita katakan bahwa konsumsi berlebihan adalah seperti yang terjadi saat ini sedang melanda masyarakat. Yang kedua, kita harus waspada adalah compulsory consumption. Apa itu compulsory consumption? Itu konsumsi yang sebenarnya tidak diperlukan, tapi kita dibuat atau dikondisikan seolah-olah kita memerlukannya. Sangat didukung sekali dengan teknologi terkini atau sosial media. Anda mungkin bisa menemukan iklan-iklan seperti ini. Dan seharusnya kita kembali bertanya, apakah sepatu ini yang sebenarnya membentuk kita? Ataupun produk ini membuat kita lebih percaya diri, karena kita jauh lebih putih? Ditambah lagi, compulsory consumption ini diperburuk keadaan dengan adanya kartu kredit yang semakin mempermudahkan kita untuk terus-menerus melakukan consumption. Akhirnya, akhir kata yang terjadi adalah peningkatan utang ataupun beban utang yang semakin besar yang harus kita bayarkan di kemudian hari. Ingat, kita harus memperlakukan utang, dalam hal ini prinsip utang dinikmati sekarang, namun dibayarkan nanti. Prinsip ini sebenarnya mengingatkan saya pada sosok Doraemon. Mungkin para hadirin tahu siapa Doraemon, tentunya pasti tahu. Dalam satu episodenya itu, yaitu episode di mana ada gadget future checkbook, dia memberikannya ke Nobita, di mana Nobita menggunakan checkbook ini untuk menulis seperti halnya cek biasa untuk beli-beli barang. Namun apa yang terjadi adalah selanjutnya ketika dia menerima uang dari ibunya, bapaknya, ataupun berbagai sumber, uang itu seolah hilang. Nah, seperti itulah yang seharusnya kita perlakukan utang itu, ataupun kita bayangkan utang itu seperti itu. Yaitu ketika kita menerima gaji, tiba-tiba uang kita seolah bisa hilang, ataupun tidak ketemu akhir bulan, atau cepat sekali lewatnya. Selanjutnya, kita untuk membatasi utang, ataupun dalam hal ini kita mengutamakan pengeluaran rutin, kita harus bisa membedakan keinginan dibandingkan kebutuhan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para hadirin, rekan-rekan mahasiswa sekalian, dan ada sejumlah pertanyaan yang menjurus kepada keinginan kebutuhan, dan sepertinya pertanyaan itu seolah belum bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Nah, dengan kesempatan ini kita sampaikan bahwa paling gampang mungkin membedakan adalah yang satu adalah apel beneran, itu need. Yang satu lagi adalah apple merek yang lazim kita kenal. Di mana satu kita memerlukannya untuk bertahan hidup, satunya lagi untuk bertahan, untuk dapat bertahan walaupun kita hidup tanpanya. Yang juga dibingungkan adalah munculnya atau hadirnya internet. Banyak yang bilang bahwa internet ini adalah kebutuhan sehari-hari, ataupun kita nggak bisa hidup tanpa internet. Tapi sebenarnya sih kita bisa bedakan. Dalam hal ini, jika Anda menggunakannya untuk upload pics, Instagram, Facebook, Twitteran, jelas internet ini menjadi keinginan Anda. Sebaliknya, jika Anda memerlukan Instagram, Facebook, dan Twitter untuk usaha, jualan online, on-call, ataupun study from home, maka hal ini menjadi kebutuhan. Yaitu, jika tidak ada, usaha Anda tentu akan sulit sekali atau mati. Sebaliknya, internet sebagai keinginan, jika tidak ada, Anda sebenarnya akan baik-baik saja. Ya, paling mati gaya.
Selanjutnya, dalam hal ketika kita sudah bisa menentukan dengan jelas pengeluaran-pengeluaran kita dan membedakan kebutuhan dan keinginan kita harus bisa menganut suatu rencana savings. Dalam kesempatan sore ini, kita mungkin sampaikan 3 rencana savings ataupun aliran savings yang belakangan ini sedang populer. Yang pertama adalah rencana 50-30-20, di mana 50-20-30 ini sempat dipopulerkan oleh Elizabeth Warren, itu senator Amerika, dalam bukunya All Your Work, The Ultimate Lifetime Money Plan. Jadi 50-30-20 ini membagikan uang yang kita terima atau take home pay kita, gaji kita, 50% akan dihabiskan untuk kebutuhan kita, 30% dihabiskan untuk keinginan kita, dan 20% dihabiskan untuk pembayaran utang kita ataupun savings kita. Nah, bagaimana kita menjalankan plan ini? Mungkin kita juga dalam kesempatan ini akan sampaikan simulasi rencana 50-30-20. Sebelumnya kita akan juga sharing kepada seluruh hadirin dan rekan-rekan mahasiswa melalui email, Excel, simulasi, jadi Anda bisa menghitungkan sendiri ataupun mensimulasikan sendiri dana pensiun yang cocok bagi Anda. Nah, kembali lagi ke 50-30-20 ini, kita andaikan ada seseorang yang berusia 23 tahun dengan gaji 5 juta. Dia di bawah aturan 50-30-20 akan menyisihkan 20% ataupun sejuta sebulan untuk savings-nya. Nah, dengan interest compound factor 4%, 4% ini dikatakan cukup konservatif dan sepertinya sih rendah. Pada usia nanti pada 57 tahun atau usia pensiun, dia akan mengakumulasi uang sebanyak 1,88 miliar dengan asumsi inflasi per tahun 3%. Nah, hal yang perlu kita perhatikan juga adalah asumsi inflasi ini, karena mungkin kita sudah banyak mempelajari inflasi ini akan cenderung membuat daya beli kita melemah apabila hasil investasi kita berada di bawahnya. Nah, hasilnya ketika pada saat dia memasuki usia pensiun di 58 tahun, dia harus menyesuaikan pengeluarannya, karena pengeluaran sebelumnya kan dia menghabiskan 50 dan 30% ataupun 80% untuk kebutuhan maupun keinginan, sehingga terjadi penyesuaian lifestyle. Nah, hal ini mungkin banyak dirasakan kalangan pensiunan, sangat memberatkan dan sangat sulit untuk pada awal-awalnya. Dengan saving 1,88 tadi, kita asumsi life expectancy yang saat ini rata-rata di Indonesia adalah 71 tahun, maka sepertinya dia akan cukup uang sampai dengan akhir hidupnya. Selanjutnya, apa yang sedang populer saat ini adalah munculnya kalangan minimalisme. Minimalisme dalam hal ini bukan minimalisme desain yang seperti kita kenal. Nah, untuk kita bisa tahu apa itu minimalisme, mungkin kita bisa menyimak exercise berikut ini. Nah, pada gambar ini, yang saya sharing pada slide, kita diminta untuk memasukkan semua barang milik kita ke dalam kardus dan diberi tanda. Tadinya barang itu apakah dari ruang tengah, apakah dari kamar mandi, apakah dari kamar tidur. Selanjutnya, setiap kita memerlukan barang itu, kita dipersilakan untuk ambil dari kardus. Selanjutnya, setelah 30-60 hari, kita harus mengumpulkan semua barang-barang yang tidak pernah keluar kardus. Barang-barang yang terkumpul dapat kita jual atau kita sumbangkan. Jadi, sebenarnya minimalisme itu mengajak kita untuk kembali hidup memiliki barang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dan tidak ada kelebihan ataupun barang berlebihan yang istilahnya akan menumpuk debu ataupun tidak memiliki added value buat kita. Jadi semboyan mereka itu kurang lebih adalah living more with less. Terus barang-barang yang kita miliki seharusnya memiliki added value bagi kehidupan kita masing-masing. Dalam hal ini, kalau kita berperilaku seperti minimalis atau menganut minimalisme,
kita bisa simulasikan pada usia 23 tahun seseorang memiliki gaji 8 juta atau gaji per tahun 96 juta dengan pengeluaran seperti yang tertera di tabel berikut ini. Asumsi kenaikan gaji per tahunnya 5%, asumsi inflasi per tahun kembali kita tetapkan 3%, dan interest compound factor-nya ada di 5%. Nah, yang menarik di sini adalah pada usia 34 tahun, ketika dia memilih untuk menjalankan hidup minimalisme itu, dia tetap mempertahankan pengeluaran per bulannya di angka yang sama, ataupun hanya di-adjust untuk faktor inflasi. Selanjutnya mungkin kita bisa lihat bahwa seiring dengan dibatasinya pengeluaran, ataupun dia hidup secara minimalis, atau pengeluarannya hanya seperlunya, maka kehidupannya akan lebih baik, pertama. Terus sampai dengan usia pensiun, sepertinya dana pensiun yang tersedia ataupun yang dikumpulkan akan sangat besar sekali. Gitu adalah paham minimalisme. Terus ada FIRE Society. FIRE Society itu apa? Pertama, singkatan FIRE itu sebenarnya adalah Financial Independent Retire Early. Semboyan mereka itu sebenarnya kenikmatan sekarang yang ditunda akan menjadi harta karun di masa mendatang. Mungkin Anda pernah lihat poster ataupun beberapa gambar-gambar seperti ini, tapi sebenarnya di balik itu terdapat perjuangan untuk kerja keras, atau mungkin kita mengenal kata-kata frugality, atau sampai dengan memasuki usia pensiun itu mereka hidup dalam kesederhanaan. Terus yang kedua, mendahulukan pelunasan utang, jadi tidak ada utang yang di carry over ataupun terus-menerus dibayarkan. Terus yang ketiga, mereka perbanyak sumber pendapatan. Terus yang keempat, ketika memasuki usia pensiun, sebenarnya mereka bukan 100% tidak ngapa-ngapain ataupun berhenti total tidak berkegiatan, tapi mereka kerjakan apa yang menjadi hobi dan kecintaannya. Kembali lagi, kita bisa simulasikan untuk usia mulai dari 23 tahun, dia memiliki gaji 8 juta, tapi dalam hal ini dia punya hobi ataupun usaha sampingan yang belum mungkin terlalu bisa dikembangkan, atau mendatangkan 12 juta per tahun, atau setiap bulannya dia menerima 1 juta, mungkin dari hobi seperti kayak fotografer ataupun hal-hal lain, hobi-hobi lain. Dalam hal ini, yang menarik di sini adalah FIRE Society mengedepankan savings, atau kembali lagi tadi frugality. Dalam hal ini kita ambil asumsi savings 50%, dan karena dia berencana untuk pensiun di usia 40 tahun, nah pada saat usia 40 tahun, dia akan memiliki kurang lebih dana pensiun 2 miliar lebih. Nah, selanjutnya, dia pada saat memasuki usia pensiunnya itu sangat dini, di 40 tahun, dia bisa mengembangkan hobi kecintaannya, itu fotografi, sehingga menghasilkan uang lebih. Itu dalam hal ini 4 kali lipat semula pada saat masih hobi ataupun sampingan. Dengan asumsi income increase 2%, ataupun pengembangan usahanya terjadi tiap tahunnya 2%. Nah, mungkin kita bisa lihat sampai dengan umur 80, sepertinya dia akan kecukupan atau memenuhi kebutuhannya. Kita juga perhatikan bahwa sampai dengan umur 80 ini, karena ternyata usia panjang karena dia melakukan kesenangan ataupun hal-hal yang terkait dengan kecintaan kita ataupun hobi kita bisa memperpanjang umur kita. Yang perlu diperhatikan dari semua simulasi yang kita sampaikan pada sore hari ini adalah, pertama, apabila dimulai sejak dini, besaran savings tidak besar ataupun tidak berat. Beda kalau kita mulainya pada saat
menjelang usia pensiun akan sangat berat sekali, dan savings yang kita harus keluarkan ataupun sisihkan adalah sangat besar. Terus semakin besar savings, semakin besar dana terakumulasi. Selanjutnya adalah compound factor, atau dalam hal ini interest on investment, semakin besar justru akan semakin baik. Dalam hal ini akan semakin memperbesar dana pensiun pada usia akhir nanti. Terus ketika nanti compound factor ataupun interest on investment kita dilakukan compounded faktornya makin sering, maka hasilnya akan semakin tinggi. Mungkin Anda bisa melihat sendiri nanti ketika kita share simulasi, Excel simulasi dari ketiga savings plan yang kita sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya, produk-produk reksadana IAM justru memberikan Anda compound factor itu dan memiliki spektrum imbal hasil resiko yang sesuai, mulai dari risiko terendah hingga tertinggi. Imbal hasil tertinggi pada saham apabila Anda profile risk-nya tinggi, untuk yang menengah, tersedia juga campuran dinamis, reksadana campuran kita, yang dengan profil resiko sedang, dan ada pasar uang dengan profil resiko yang rendah. Semua ini akan bisa cocok untuk profil resiko Anda maupun jangka waktu savings Anda. Mengapa harus dengan Indo-Sterling Asset Management? Ya, pertama-tama kita terdaftar di awasi OJK. Itu jelas, segala sesuatu produk kita, segala kegiatan kita, itu semua diawasi OJK dan kita harus melaporkannya ke OJK. Terus kedua, tim pengelola investasi kita pengalaman gabungan lebih dari 40 tahun, mulai dari komisaris kita sampai dengan tim pelaksana investasi, itu digabungkan memiliki cukup pengalaman yang sangat panjang sekali. Yang ketiga, ukuran kami masih kecil. Berbeda hal mungkin Bapak Ibu, para hadirin mahasiswa sekalian, mengenal aset manajemen yang lebih besar ataupun berinvestasi lebih besar, mungkin dengan ukuran kami masih kecil, kita siap tumbuh bersama para hadirin semua sekalian. Beda dengan yang sudah besar, mungkin akan sulit untuk tumbuh lebih lanjut. Terus yang terakhir, dengan investasi sambil beramal yang jadi portfolio kita siap creating value beyond. Mungkin para hadirin sekalian bisa explore lebih lanjut alasan kenapa harus dengan Indo-Sterling pada website kita dan website investasi sambil beramal. Selanjutnya juga dalam hal kita menyiapkan dana pensiun kita juga tidak melupakan asuransi kesehatan. Atau dalam hal ini mungkin kebanyakan masyarakat kita itu mengenal investasi plus asuransi. Tapi kalau kita ingin untuk mengembangkan sendiri dana pensiun ataupun dana darurat kita, sebaiknya yang kita sarankan sebenarnya dalam hal ini adalah term life insurance. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait unit link. Itu pertama, preminya lebih mahal dibandingkan term life. Terus yang kedua, terdapat komisi marketing mungkin di awal usia ini kita, premi kita, yang akan memakan return on investment kita. Jadi seolah di awal-awal itu akan terlihat ketinggalan return on investment kita. Terus yang ketiga, biaya akuisisi asuransinya juga cukup besar, dibarengi dengan biaya pengelolaan investasi yang cukup besar, sehingga mungkin banyak literasi ataupun artikel yang menyatakan bahwa return on investment yang tadi di unit link ini pada umumnya bisa ataupun cenderung di bawah return investment lainnya. Jadi agar para hadirin sekalian fokus, rekan-rekan mahasiswa kalian bisa konsentrasi pada dana pensiunnya, kita sangat menyarankan term life insurance. Term life insurance itu kurang lebih asuransi yang kita bayarkan sambil berjalan, jadi tidak ada komponen investasi. Selanjutnya, dalam hal objektif pengelolaan uang new normal, yang kita bisa sampaikan, langkah-langkahnya itu kita harus mulai dari bisa semakin dapat memprioritaskan kepemilikan barang kita. Jangan kita berperilaku konsumerisme berlebihan ataupun compulsory consumption yang menjerat kita pada utang ataupun membebani kita. Dengan kita prioritaskan kepemilikan barang, beban keuangan kita akan terlepas.
terus semakin besar savings yang diharapkan, sehingga pada ujungnya akan memperbesar uang untuk darurat dan pensiun kita. Jadi, ada poin-poin penting dalam keuangan normal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, kita sampaikan. Pertama, konsumsi itu sebenarnya terkait erat faktor psikologis. Banyak hal mungkin terjadi karena faktor usia waktu kita kecil, kita kurang memiliki barang ataupun tidak punya apa-apa, sehingga pada saat nantinya kita punya penghasilan, jadinya kita overconsumption. Nah, itu menjadi faktor yang perlu kita perhatikan, dan apabila ini menjadi masalah, kita harus kembali lagi fokus pada tujuan dan goals hidup kita. Baik rencana 50-30-20, Fire Society, ataupun minimalisme ini, apabila kita jalankan dengan benar, kita fokus secara jangka panjang, ketiga pendekatan ini diharapkan akan mendatangkan financial security dan berujung pada financial independence buat kita semua. Terus yang poin kedua, kita perlu ingat bahwa lifestyle kita adalah pilihan hidup. Sangat mudah sekali untuk menaikkan, tapi sebaliknya, coba kita turunkan. Akan berasa sangat sulit sekali. Terus yang ketiga, tentu kita harus batasi penggunaan sosial media, karena harus kita akui bahwa sosial media itu bisa dibilang banyak bisikan-bisikan ataupun usikan-usikan yang dapat mengganggu kita atau mengarahkan kita pada compulsory consumption. Keempat, barang yang kita miliki sebaiknya memberikan kita nilai tambah ataupun kebahagiaan. Dan selebihnya, kalau kita punya barang berlebih, dapat kita jual ataupun kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkannya. Dalam hal ini juga kita sampaikan, dalam hal kita melaksanakan tabungan, dana darurat, hingga dana pensiun, ini bisa sekali jalan, tapi perlu diperhatikan hal ini kita perlu jalankan sejak dini. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan pada sore hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bisa persilahkan, atau saya kembalikan ke moderator untuk memandu berjalannya diskusi kita. Silakan Pak Billy. Halo Pak Stefan, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Iya. Maaf, ada kendala teknis tadi. Ya Pak, Ya. ini kita ada teman-teman mahasiswa, juga ada dari perusahaan investasi yang bertanya. Saya langsung aja ya Pak ya. Ya. Dari Pak Arjo Baroto, dari PT Wijaya Karya Realty, dia bertanya Pak, sebaiknya dana darurat dipersiapkan sampai berapa kali gaji kita per bulan? Mohon dijawab Pak. Terima kasih Pak Arjo atas pertanyaannya. Untuk penjelasan berapa kali gaji per bulan terkait dengan dana darurat, mungkin kita kembali ke presentasi kita tadi, di mana sebenarnya kita lebih mengutamakan pendekatannya, kita harus pertama identify berapa besar pengeluaran rutin, Pak. Jadi bukan berdasarkan berapa kali gaji. Maksudnya dana darurat ini, dalam kondisi darurat, semua kebutuhan kita itu harus bisa dipenuhi, Pak. Kalau kita pakai pendekatan dengan gaji, balik lagi, nanti takutnya ada simpang siur ataupun kebiasaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, dalam hal menjalankan dana darurat ini, kita juga harus strict, benar-benar ketat pada kebutuhan, karena mengingat dana darurat kan dijalankan pada saat darurat. Jadi, hal-hal konsumtif yang di luar darurat atau hal-hal yang bisa menunggu, sebaiknya kita tidak masukkan dalam perhitungan dana darurat ataupun eksekusinya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih Pak Stefan. Kita lanjut ya Pak, pertanyaan kedua Pak. Ya, silakan Pak Billy. Dari Endang Faridah, Ya. mahasiswa Universitas Esa Unggul. Pertanyaannya adalah, kesalahan apa saja yang sering dilakukan dan bagaimana caranya kita menghindari investasi yang tidak benar, Pak? Oke, terima kasih Ibu Endang Farida ya, dari Esa Unggul.
kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan dalam investasi itu kita menjalankan investasi itu pertama-tama kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Nah, dalam hal sore ini kan sebenarnya kita mencoba arahkan tujuan investasi kita untuk goals ataupun tujuan kita di jangka panjang, yaitu untuk dana darurat kita dan dana pensiun kita. Kalau kita fokus pada dana pensiun dan dana darurat, kembali lagi mungkin Bapak para hadirin bisa melihat nanti kembali pada slide ataupun di Excel simulasi kita yang menjadi tujuan investasi kita itu adalah ataupun menjadi perhatian investasi kita adalah besaran nilai inflasi. Jangan sampai uang yang kita kumpulkan di kemudian hari ini justru tidak menopang konsumsi kita ataupun tergerus nilainya karena faktor inflasi atau barang-barang menjadi lebih mahal. Nah, itu sebenarnya tolak ukur pertama ataupun tujuan pertama yang orang banyak tidak mengerti ataupun kurang paham gitu. Mereka ketika ditanya tujuan investasi apa misalnya, banyak saya sering jumpai adalah untuk kaya. Kaya itu kan sesuatu yang abstrak. Kalau didefinisikan kaya secara nominal akan sulit sekali gitu. Jadi dalam hal itu kita pertama kurang menyadari apa yang menjadi tujuan kita, terus yang kedua kita nggak tahu apa yang menjadi resiko. Kita setiap saat mungkin tergiur ataupun ditawarkan investasi dengan imbal hasil yang tinggi, tapi kita luput untuk melihat resikonya itu apa ya gitu. Banyak investasi yang bisa membawa kita ke tujuan kita, namun dengan tingkat resiko yang sebenarnya nggak setinggi itu. Nah, makanya kita harus kembali lagi mungkin bercermin pada diri kita sendiri, apakah kita bisa sebagai risk taker menerima risiko dengan baik dan menjalankan dalam investasi kita. Mungkin itu kali ya yang kita bisa sampaikan. Oke, Pak Stefan. Selanjutnya. Pertanyaan terakhir sebelum kita break untuk membacakan 8 pemenang. Ini dari Pak Erik Nainggolan, Dapen BRI. Pertanyaan simpel, Pak. Ini pertanyaan dapat dari live ya. Apakah reksadana itu aman, Pak? Pertanyaannya, apakah reksadana itu aman ya? Iya. Pertanyaannya cukup ini ya, singkat ya. Reksadana itu aman kalau tergantung yang sudut pandang kita sih. Ya kita melihatnya dari apa. Kalau secara regulasi, ya kembali lagi kita Industrial Asset Management, kita menerbitkan produk reksadana, semuanya terregulasi dan di bawah pengawasan OJK. Jadi setiap saat kita mengeluarkan produk reksadana, kita harus mengkonsultasikannya dan mendapatkan izin OJK. Dan itu sudah memperhitungkan resiko-resiko mungkin yang bisa nantinya merugikan masyarakat. Itu sudah dipertimbangkan. Nah, dalam hal aman lagi, mungkin kita juga harus melihat return dari reksadana yang kita return reksadana saham itu pada umumnya akan mengikuti suatu benchmark, jadi akan sangat aneh sekali dan sering mungkin terjadi return dalam suatu periode reksadana saham itu akan sangat tinggi sekali dan tidak memperhitungkan faktor-faktor perhitungan risiko ataupun ya menurut kita kayak hal teknis seperti tracking error ataupun lain-lainnya. Menjadi kalau menurut kita sebagai fund manager itu jadinya kayak nggak masuk akal lah ininya returnnya. Jadi aman karena tadi terregulasi dengan baik sebenarnya, tapi harus kembali lagi ke CME-nya yang menjalankan pelaksanaan investasinya. Kalau kita di Industrial Asset Management, kita justru mengedepankan risiko. Kita selalu memperhatikan liquidity, segala faktor-faktor risiko terkait fundamental perusahaan, ataupun investment yang kita lakoni. Jadi, dengan Industrial Asset Management mungkin akan lebih aman. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Stefan. Jadi, untuk memastikannya juga kita bisa cek apakah perusahaan tersebut terdaftar tidak di OJK
dan Ya, diawasi oleh OJK ya Pak ya? ya sebagai langkah pertama, apakah terdaftar OJK, mungkin kita juga perlu kita datangi perusahaan tersebut, apakah domisilinya jelas, dan kita harus mengenal, ya mungkin salah satu keuntungan kita di Industrial Asset Management, kita juga terbuka untuk nasabah-nasabah kita. Ya, salah satu contohnya mungkin kita dalam hal ini kita membuat webinar ini dan sekaligus kuliah umum untuk kita bisa lebih dekat dengan calon nasabah dan nasabah-nasabah kita. Baik Pak Stefan. Oke, kita coba untuk mengumumkan 8 orang pemenang di sesi 1 ini sebelum kita masih ada lagi 5 pertanyaan Pak Stefan setelah ini. Oke. Oke, mohon diperhatikan bagi yang hadir. Yang mendapatkan reksadana 250.000 untuk 8 orang pertama. Yang pertama adalah Pak Arjo Baroto dari Wika Realty. Nomor 1 Pak Arjo Baroto dari Wika Realty. Nomor 2 Endang Farida dari Esa Unggul. Nomor 2 Endang Farida dari Esa Unggul. Kemudian Mas Agus Safei dari Esa Unggul. Nomor 3 Mas Agus Safei dari Esa Unggul. Kemudian Atik Nurul Hidayah dari YAI. Nomor 4 Atik Nurul Hidayah dari YAI. Nomor 5 Muhammad Hilman Maulana, MM Esa Unggul. Muhammad Hilman Maulana, Esa Unggul. Kemudian Erik Nainggolan dari Dapen BRI. Nomor 7, Litsya Monika Rahma Danti dari Esa Unggul. Nomor 7, Litsya Monika Rahmadanti dari Esa Unggul. Dan yang terakhir, Rocky dari Umum Guru, Pak Rocky Ratuwalangon. Oke, semoga bisa mendengar. Jadi masih ada 12 lagi, Pak. Setelah kita diskusi ada pertanyaan dari partisipan. Oke, terima kasih. Oke, Pak Stefan kita lanjut ya, Pak ya. Ya, Pertanyaan silakan. berikutnya, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Muklisin Alaudin, mahasiswa Universitas Esa Unggul. Pertanyaannya adalah, jenis investasi apa yang sesuai untuk pemula dan bagi mahasiswa yang sedang bekerja? Dan untuk investasi masa 5 tahun yang baik itu seperti apa, Pak? Mohon advice-nya, Pak. Justru untuk pemula dan mahasiswa yang sedang bekerja, karena mengingat keterbatasan waktu dan sepertinya juga jangka waktunya dalam hal ini 5 tahun cukup bisa dibilang menengah lah gitu. Sepertinya sih bisa reksadana ataupun bisa investasi saham langsung gitu. Tapi ya kalau investasi saham langsung takutnya kan tidak ada waktu untuk mengamati ataupun memantau ininya, dan kesulitan karena ini ya expertise mungkin kurang begitu paham. Nah, karena pemula ya. Ya untuk itu karena reksadana menjadi pilihan utamanya sih Pak gitu. Karena tadi reksadana itu tentunya kalau kita lakukan secara berkala seiring dengan waktu 5 tahun ke depan akan mengakumulasikan return yang cukup menarik. Nah, kembali lagi ke si pemula ini tadi, dan dia juga mahasiswa, apakah dia bisa menerima resiko yang lebih, maka reksadananya tentu reksadana saham, ataupun bisa campuran dan pasar uang. Jadi kurang lebih sih seperti itu, terutama untuk 5 tahun ke depan kita sih menyarankan, karena kita view kita terhadap prospek ekonomi Indonesia juga baik, maka mungkin reksadana saham menjadi pilihan dalam hal ini. Mungkin selanjutnya ada lagi Pak Billy?
Oke, Pak Stefan, 2 pertanyaan terakhir dari Muhammad Hilman Maulana, Pak. Ya, Dari mahasiswa Esa Unggul program MM ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengelola keuangan agar tetap stabil saat masa terjadi seperti pandemi ini, Pak? eh, terima kasih Pak Billy. Terima kasih Pak Hilman Maulana dari Esa Unggul. Mungkin yang kita sampaikan pada sore hari ini kurang lebih sih mencakup pertanyaan Bapak ya. Mungkin kita juga kembali lagi menekankan dalam hal pengelolaan keuangan itu kita harus memperlakukan konsumsi itu karena itu hal psikologis, kita harus kembali lagi apa sih yang menjadi rencana kita, dan kita harus setidak-tidaknya mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, dan kita harus dalam hal menjalankan ini harus jujur, jangan semuanya nanti terkesan tidak ada bedanya kebutuhan dan keinginan itu. Terutama dalam kondisi COVID ini, kalau kita sih berpandangan bahwa kondisi COVID mungkin tidak berlama-lama, paling lama mungkin tahun depan sudah mulai berangsur pulih. Jadi bisa dimulai untuk investasi, ataupun kita bisa bilang saat inilah sebenarnya saat-saat yang tepat untuk memulai investasi ataupun mulai memikirkan dana-dana pensiun, dana darurat yang ingin kita rencanakan untuk kedepannya. Dengan kita menjaga pengeluaran kita tekankan pada di kebutuhan kita, maka tentu dalam masa pandemi COVID ini justru akan membawa savings yang kita bisa investasikan untuk reksadana dan dana pensiun kita ke depannya. Mungkin kurang lebih itu yang kita bisa sampaikan, dan sepertinya udah terjawab dengan perasaan kita pada sore hari ini. Oke, baik Pak Stefan. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari Pak Dwi Putranto, mahasiswa Esa Unggul. Oke. Apa sih keuntungan memulai investasi di reksadana di saat lagi kondisi seperti ini, Pak? Di saat lagi pandemi. Apa keuntungan memulai investasi di reksadana? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Billy. Terima kasih Pak Dwi Putranto dari Esa Unggul. Jadi keuntungan memulai investasi di reksadana saat krisis ekonomi ini ya tentu pasti ketika ekonomi seperti bayangan ataupun proyeksi kita akan rebound, Anda sudah tidak ketinggalan kereta lah istilahnya. Sudah memulai mengikuti kita untuk merubah paradigma berpikir dan memulai membenahi keuangan sehingga nantinya ketika benar-benar terjadi recovery, investasinya yang Anda lakukan sekarang ini menghasilkan return yang cukup dibandingkan pada saat mungkin nantinya sudah terjadi recovery. Nah, mungkin hal ini juga perlu kita perhatikan sebagai investor. Sering kalau investor legendaris Pak Warren Buffett itu pernah bilang, kita harus serakah ketika orang takut, dan sebaliknya kita harus takut ketika orang-orang pada serakah. Jadi kurang lebih saya ambil pendekatan itu. Nah, karena kita percaya bencana COVID ini hanya sementara dan tidak berlama-lama, dan sepertinya sih bukan sesuatu yang mempengaruhi ekonomi kita secara sistemik dan akhirnya menjadi lumpuh total, tapi kita melihatnya sebagai kesempatan kembali lagi untuk merenungkan apakah selama ini kita sudah siap dalam hal menghadapi nggak usah COVID gitu, hal-hal bukan pandemi, hal-hal kecil, kembali lagi ada terjadi pengeluaran tiba-tiba kita, apakah kita bisa menyerap ataupun membayarnya. Nah, investasi di saat inilah yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi ke depannya. Apabila kita ingin hidup secara
tenang secara financially secure maupun financially independent. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Baik, Pak Stefan. Ini kebetulan ada request satu lagi nih di chat live ya, Pak ya. Oke. Boleh, Pak? Masih boleh satu lagi, Pak? Silakan, Pak Billy. Ini dari Lolita Ayu Mirosa. Tidak tahu dari IAI atau Esa Unggul. Tadi jam 4.52. Pertanyaannya adalah, ketika saya sebagai mahasiswa dan pemula dalam berinvestasi, kira-kira berapa dana awal yang sebaiknya diinvestasikan, Pak? Kalau kita berbicara, sebelumnya terima kasih Bu Lolita ya. Iya. Balik lagi, ketika kita berbicara besarnya dana, ya sebaiknya sih semakin besar dana yang kita investasikan, semakin besar. Nah, mungkin untuk kita kalangan mahasiswa yang dananya masih terbatas, hal-hal kecil dalam hal kita berinvestasi itu justru akan sangat berdampak besar nantinya. Dalam hal ini kalau misalnya kita punya sekecil-kecilnya 100.000 untuk kita sisihkan setiap bulan, dan kita rajin, teratur membelikan reksadana, entah itu reksadana saham ataupun campuran, nantinya mungkin dalam waktu kita lulus ataupun kita mulai bekerja, reksadana itu akan terus berkembang. Jadi, kalau menanggapi pertanyaannya Ibu Lolita ini, sebenarnya sih ya tergantung dari kita masing-masing. Dengan apa yang kita dapat pada sore hari ini, kalau kita bisa mampu meluruskan, membenahi keuangan kita, dan kita akhirnya bisa mengenerate savings kita dan yang semakin besar, ya tentu harapannya untuk kita semua bisa hidup lebih tenang lagi di masa yang akan datang, ya tentunya semakin besar juga gitu yang harus disisihkan. Ya tergantung kembali lagi ke masing-masing kita semua. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak Stefan atas segala pencerahannya sore ini nih. Jadi kita jadi tahu nih berapa persen yang harus kita saving supaya kita bisa survive ya Pak ya. Bagaimana kita bisa hidup secara financially secure dan financially independent, Pak. Kurang lebih ya. Itu yang menjadi tujuan kita pada sore ini. Baik, Pak. Oke, sebelum ini kita akan mengumumkan 12 orang yang beruntung mendapatkan reksadana saham dari Indo Sterling Asset Management. Tapi sebelumnya kami ingatkan untuk jika teman-teman mahasiswa mempunyai akun Instagram, bisa di-follow IG dari Indo Sterling Asset Management @IndoSterlingAssetManagement. Baik Pak Stefan, sebagai penutupan, semoga materi seminar ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi tantangan ekonomi di kemudian hari. Oke, selamat berjumpa kembali di episode IAM Rapat berikutnya. Semoga sukses selalu, Pak. Oke, berikut nama pemenang 12 orang yang mendapatkan reksadana saham dari Indo Sterling. Nomor 1, mohon dicatat. Nomor 1, Ana Farida dari Esa Unggul. Nomor 1, Ana Farida dari Esa Unggul. Nomor 2, Devia Oktaviani dari Esa Unggul. Kemudian nomor 3, Edo Marianto dari Esa Unggul. Nomor 3, Edo Marianto dari Esa Unggul. Nomor 4, Fitri Nurhaziza dari Esa Unggul. Nomor 4, Fitri Nurhaziza dari Esa Unggul. Kemudian nomor 5, Tri Hidayat dari Esa Unggul. Nomor 5, Tri Hidayat dari Esa Unggul. Nomor 6, Muhammad Nurrohman dari Esa Unggul. Nomor 6, Muhammad Nurrohman dari Esa Unggul. Nomor 7,
Puji Astuti dari Esa Unggul. Nomor 7, Puji Astuti dari Esa Unggul. Nomor 8, Raihan Nabil Muyasar dari STIEAI. Nomor 8, Raihan Nabil Muyasar dari STIEAI. Nomor 9, Herliana Dwiyandi. Nomor 9, Herliana Dwiyandi. Nomor 10, Javier Kasya Fawas. Nomor 10, Javier Kasya Fawas. Nomor 11, Muhammad Riyadi. Nomor 11, Muhammad Riyadi. Dan yang terakhir, nomor 12, Saputra Triwardana. Oke, kiranya voucher reksadana saham senilai 250.000 ini bisa berguna buat rekan-rekan sekalian, dan nanti kita bisa membahas topik lainnya, Pak Stefan, di IAM episode ketiga. Untuk teman-teman sekalian, terima kasih. Untuk rekan-rekan mahasiswa dari Esa Unggul maupun YAI, para dosen, dan juga Pak Yanuar, juga Bu Sofa, terima kasih. Selamat sore, sukses selalu untuk kita. Terima kasih, Pak. Selamat pemenang, terima kasih semuanya. Selamat sore.